Halo semuanya, selamat bergabung di channel Hendrik Sengkung. Puji nama Tuhan, bersama saya di Renungan Harian Kristen. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali untuk kita terus merenungkan firman Tuhan, terus melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting kita boleh membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah napas Allah. Saya percaya di dalam kehidupan kita, tanpa membaca firman Tuhan, tanpa merenungkan firman Tuhan, bahkan tanpa melakukan firman di dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Saya percaya sekuat apapun kita bekerja, sehebat apapun kekuatan kita, tanpa Tuhan yang memberkati, sia-sialah apapun yang kita kerjakan. Kita akan tidak menikmati hasil yang kita harapkan. Ya, saya percaya janji firman Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Pembacaan kita pada hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada kita buat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terlebih yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang kedua, menjauh hatinya daripada Tuhan. Sahabat-sahabatku, ketika kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandal hikmat kita sendiri, bahkan mengandal kepintaran kita sendiri, biasanya hati kita itu jauh daripada Tuhan. Kita yang tadinya suka berharap kepada Tuhan, tetapi kita lihat, wah, saya kuat, saya mampu, saya bisa. Sehingga kadang-kadang itulah membuat kita lupa sama Tuhan. Sehingga hati kita yang tadi dekat sama Tuhan, pelan-pelan kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa, kita merasa semua karena saya yang melakukan. Hal inilah yang membuat hati kita tidak terpaut sama Tuhan. Penting sekali untuk kita tetap menjaga hati kita supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Kata terkutuk itu merupakan kata yang tidak enak, sahabat-sahabatku. Kalau kata yang terkutuk berarti suatu keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak pernah akan berubah. Kalau namanya suatu terkutuk itu merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu merupakan hal yang sangat dibenci Tuhan di dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sehebat apapun kekuatan kita, sepintar apapun pengetahuan yang kita miliki, tanpa Tuhan, semua yang kita kerjakan pasti sia-sia. Libatkanlah Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan, maka Tuhan akan memberkati. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang yang tidak berpenduduk. Inilah dampak bagi orang yang terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan mengandalkan kekuatan manusia. Inilah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bukan kata-kata saya pribadi, tapi ini firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan terlalu mengandalkan hikmat kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat hari ini, mungkin kita yang mulai menjauh hati kita daripada Tuhan, mungkin kita yang tidak terpaut sama Tuhan pada hari-hari ini, firman Tuhan ingatkan kita kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Ketika kita mulai menjauh daripada Tuhan, salah satu syaratnya adalah kita kembali kepada Tuhan. Tuhan membuka diri, Tuhan membuka tangannya untuk kita semua. Sahabatku yang terkasih, kita percaya, dan saya pribadi percaya, biarlah kita terus menggenapi
rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai satupun rencana yang indah yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita tidak mencapainya karena kita menjauh daripada Tuhan. Berhati-hatilah jika kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita lihat hal yang kedua yang kita belajar pada malam hari ini di ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Ini firman Tuhan yang boleh kita renungkan, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, yang menaruh harapan kepadanya. Sahabat-sahabatku, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita menaruh harapan, kita menaruh kepercayaan, kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga yang kita andalkan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hatinya kita terpaut kepada Tuhan, sehingga hati kita mulai mendekat kepada Tuhan, sehingga kita apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita menaruh itu di kakinya Tuhan, dan kita percaya Tuhanlah yang menolong setiap kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali untuk kita boleh meninggalkan di dalam kehidupan kita, kehidupan yang terus mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang mengandalkan hikmat kita sendiri, yang mengandalkan pengetahuan kita sendiri, bahkan kepintaran kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Ini yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita, sehingga yang kita lakukan, yang boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita terus mengandalkan Tuhan. Walaupun itu bagi saya itu sesuatu hal yang tidak bisa tercapai atau sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tapi bersama Yesus, bersama Roh Kudus, Anda pasti akan bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sahabat-sahabatku, dan saya percaya kita akan lihat dampak kita ketika kita percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dampak yang akan kita alami di dalam kehidupan kita adalah ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kita libatkan Tuhan, dan saya percaya Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati kehidupan kita dalam keadaan apapun, khususnya di keadaan bangsa kita yang sedang berada di kondisi yang tidak menentu hari-hari ini, yang khususnya mengenai virus 19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita percaya dalam keadaan yang seperti ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaga kehidupan kita. Saya percaya itulah janji firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, yang boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada pada hari ini. Dan saya percaya perlindungan, penyertaan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan yang tidak menentu seperti ini, keadaan semakin sulit, ekonomi semakin susah, mungkin kita yang kehilangan pekerjaan, jangan pernah berhenti untuk tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena janji firman Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Alamat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, rezekinya Tuhan tidak akan pernah salah. Saya percaya apapun keadaan saudara pada hari ini, tetap andalkan Tuhan, dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan sahabat-sahabatku. Saya percaya biar kasih setia Tuhan, damai yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita mulai hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Amin.